Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillah walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita masuk surga. Disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala hajat, diberkahi umur. Masuk ke video. Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dahulu orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura di zaman jahiliyah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpuasa hari itu. Ketika beliau telah hijrah ke Madinah, beliau masih berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa hari itu. Ketika puasa bulan Ramadan telah diwajibkan, beliau bersabda, siapa saja yang ingin silakan berpuasa hari Asyura, dan siapa saja yang ingin silakan meninggalkan puasa hari tersebut. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Hisyam dengan sanad ini. Beliau tidak menyebutkan di awal hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpuasa hari itu. Beliau mengatakan di akhir hadis, dan beliau meninggalkan puasa Asyura. Maka siapa saja ingin, silakan berpuasa hari itu, dan siapa saja ingin, silakan ia meninggalkan puasa tersebut. Beliau tidak menjadikannya dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Jarir. Lalu selanjutnya bahwa Ammar an-Nakid telah menceritakan kepadaku. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hari Asyura, dahulu biasa dilakukan puasa di masa jahiliyah. Ketika Islam telah datang, siapa saja yang ingin maka ia berpuasa hari itu dan siapa saja yang ingin maka ia meninggalkan puasa hari itu. Lalu selanjutnya bahwa Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Ibnu Wah mengabarkan kepada kami. Yunus mengabarkan kepadaku. Dari Ibnu Syihab, Urwah Ibnu Zubair mengabarkan kepadaku. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan puasa hari Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, maka siapa saja yang ingin, maka ia berpuasa hari Asyura dan siapa saja yang ingin maka ia tidak berpuasa. Lalu selanjutnya bahwa Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumuh telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari Al-Lais bin Sa'ad. Ibnu Rumuh berkata, Al-Lais mengabarkan kepada kami. Dari Yazid bin Abu Habib bahwa Irak mengabarkan kepadanya. Bahwa Urwah mengabarkan kepadanya. Bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa orang-orang Quraisy dahulu berpuasa hari Asyura di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk puasa hari itu. Sampai puasa bulan Ramadan telah diwajibkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin maka silakan ia berpuasa hari Asyura, dan siapa saja yang ingin silakan ia tidak berpuasa hari itu. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami dan redaksi hadis ini milik beliau. Ayahku menceritakan kepada kami. Ubaidullah menceritakan kepada kami. Dari Nafi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan kepadaku bahwa orang-orang jahiliyah dahulu biasa berpuasa hari Asyura dan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpuasa hari itu. Begitu pula kaum muslimin sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan. Ketika telah diwajibkan puasa bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Asyura adalah sebuah hari di antara hari-hari Allah. Maka siapa saja ingin, maka silakan berpuasa hari itu dan siapa saja ingin, maka silakan meninggalkan puasa hari itu. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad ibnul Musanna dan Zuhair bin Harb telah menceritakan hadis tersebut kepada kami. Keduanya berkata, Yahya Al-Qattan menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami.
Abu Usama menceritakan kepada kami. Masing-masing keduanya. Dari Ubaidullah semisal hadis tersebut pada sanad ini. Lalu selanjutnya bahwa Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami. Lais menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Rumuh telah menceritakan kepada kami. Al-Lais mengabarkan kepada kami. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa pernah disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai hari Asyura. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyura dahulunya adalah suatu hari yang orang-orang jahiliyah melakukan puasa di saat itu. Maka siapa saja di antara kalian yang senang untuk berpuasa hari itu maka silakan ia berpuasa. Dan siapa saja tidak senang maka silakan tinggalkan puasa hari itu. Lalu selanjutnya bahwa Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Abu Usama menceritakan kepada kami. Dari Al-Walid bin Kasir, Nafi menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepadanya, bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang hari Asyura. Sesungguhnya ini adalah suatu hari yang dahulu orang-orang jahiliyah biasa berpuasa padanya. Jadi siapa saja senang untuk berpuasa hari itu silakan ia berpuasa. Dan siapa saja senang untuk meninggalkan puasa hari itu silakan ia tinggalkan. Abdullah radhiyallahu anhu tidak berpuasa hari Asyura kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaan puasa beliau. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah menceritakan kepadaku. Rauh menceritakan kepada kami. Abu Malik Ubaidullah ibnul Ahnas menceritakan kepada kami Nafi, mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan pernah disebutkan di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai puasa hari Asyura. Lalu beliau menyebutkan sama seperti hadis Al-Laits bin Sa'ad. Lalu selanjutnya bahwa Ahmad bin Utsman An-Naufali telah menceritakan kepada kami. Abu Ashim menceritakan kepada kami. Umar bin Muhammad bin Zaid Al-Asqalani menceritakan kepada kami. Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepadaku beliau mengatakan pernah disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hari Asyura lantas beliau bersabda, itu adalah suatu hari yang dahulu orang-orang jahiliyah berpuasa padanya. Maka siapa saja ingin maka ia boleh berpuasa hari itu dan siapa saja ingin maka ia boleh meninggalkan puasa hari itu. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari Abu Muawiyah. Abu Bakar berkata Abu Muawiyah menceritakan kepada kami. Dari Al-Amasi, dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid. Beliau berkata Al-As'as bin Qais masuk menemui Abdullah ketika beliau sedang makan pagi. Abdullah berkata, wahai Abu Muhammad mari makan. Al-As'as mengatakan, bukankah hari ini hari Asyura? Lalu Abdullah berkata apakah engkau tahu hari Asyura itu? Al-As'as bertanya. Apa itu? Lalu Abdullah berkata, ini adalah hari yang dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa padanya sebelum diturunkan puasa bulan Ramadan. Ketika syariat puasa bulan Ramadan turun maka puasa Asyura ditinggalkan. Lalu Abu Quraib berkata, beliau meninggalkan puasa Asyura. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Zuhair bin Harab dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Jarir menceritakan kepada kami dari Al-Amasi dengan sanad ini. Keduanya berkata, ketika syariat puasa Ramadan turun, beliau meninggalkan puasa Asyura. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Waqi dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan menceritakan kepada kami dari Sufyan. Dalam riwayat lain Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku. Dan redaksi hadis ini milik beliau. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami. Zubaid al-Yami menceritakan kepadaku. Dari Umarah bin Umair. Dari Qais bin Sakan. Bahwa Al-As'as bin Qais masuk menemui Abdullah pada hari Asyura ketika beliau sedang makan. Lalu Abdullah berkata, wahai Abu Muhammad mendekatlah dan makanlah. Lalu Al-As'as berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Abdullah berkata, kami dahulu berpuasa hari Asyura kemudian puasa itu ditinggalkan.
Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku. Ishak bin Mansur menceritakan kepada kami. Israel menceritakan kepada kami. Dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah. Beliau berkata, Al-As'as bin Qais masuk menemui Ibnu Mas'ud ketika beliau sedang makan di hari Asyura. Lalu Al-As'as berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura." Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Dahulu biasa dilakukan puasa hari Asyura sebelum turun syariat puasa Ramadan. Ketika syariat puasa Ramadan telah turun, puasa Asyura ditinggalkan. Jadi apabila engkau tidak berpuasa silakan makan." Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami. Syaiban mengabarkan kepada kami. Dari As'as bin Abu Syasa. Dari Ja'far bin Abu Saur. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kami untuk berpuasa hari Asyura. Beliau memotivasi kami untuk melakukannya. Dan beliau memperhatikan kami dalam puasa tersebut. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, beliau tidak memerintahkan kami, tidak pula melarang kami, dan beliau juga tidak memperhatikan kami dalam puasa Asyura. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku. Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Yunus mengabarkan kepadaku. Dari Ibnu Syihab, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami. Bahwa beliau mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika menjadi khatib di Madinah, yakni saat baru tiba di Madinah. Beliau berkhotbah kepada mereka pada hari Asyura. Beliau mengatakan, "Di mana ulama kalian wahai penduduk Madinah? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari ini. Ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa hari Asyura kepada kalian. Aku sendiri berpuasa. Maka siapa saja di antara kalian yang senang untuk berpuasa, maka hendaknya ia berpuasa. Dan siapa saja yang senang untuk tidak berpuasa, ia boleh tidak berpuasa." Lalu selanjutnya bahwa Abu Tahir telah menceritakan kepadaku. Abdullah bin Wah menceritakan kepada kami. Malik bin Anas mengabarkan kepadaku. Dari Ibnu Syihab dalam sanad ini semisal hadis tersebut. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami. Dari Az-Zuhri dengan sanad ini. Lalu Muawiyah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada semisal hari ini. "Sesungguhnya aku berpuasa, maka siapa saja ingin berpuasa, maka hendaknya ia berpuasa." Dan beliau tidak menyebutkan kelanjutan hadis Malik dan Yunus. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Husyaim mengabarkan kepada kami. Dari Abu Bisir. Dari Said bin Jubair. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka mereka ditanya mengenai hal itu. Mereka menjawab, "Ini adalah hari saat Allah memenangkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini dalam rangka mengagungkannya." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Maka beliau pun memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya bahwa Ibnu Basar dan Abu Bakar bin Nafi telah menceritakan hadis ini kepada kami. Seluruhnya dari Muhammad bin Ja'far. Dari Syubah. Dari Abu Bisir. Dengan sanad ini, beliau berkata, maka Nabi bertanya kepada mereka tentang hal itu. Lalu selanjutnya bahwa Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepadaku. Sufyan menceritakan kepada kami. Dari Ayub. Dari Abdullah bin Said bin Jubair. Dari ayahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya?" Mereka menjawab, "Ini hari yang sangat agung. Pada hari ini Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan dia menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka syukur dan kami ikut berpuasa." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kami lebih berhak dan pantas terhadap Musa daripada kalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Ishak bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Abdur Razak mengabarkan kepada kami. Mamar menceritakan kepada kami. Dari Ayub dengan sanad ini. Hanya saja beliau berkata dari Ibnu Sa'id bin Jubair dan tidak menyebut namanya. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Abu Usamah menceritakan kepada kami. Dari Abu Umais. Dari Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dulu hari Asyura adalah suatu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan sebagai hari raya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari itu. Lalu selanjutnya bahwa Ahmad Ibnul Munzir telah menceritakan hadis ini kepada kami. Hamad bin Usamah menceritakan kepada kami. Abul Umaisi menceritakan kepada kami. Qais mengabarkan kepadaku. Beliau menyebutkan semisal hadis ini dengan sanad ini. Beliau menambahkan, Abu Usamah mengatakan, Sadaqah bin Abu Imran menceritakan kepadaku. Dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Yahudi penduduk Khaybar dulu terbiasa berpuasa hari Asyura. Mereka menjadikannya hari raya. Mereka mendandani wanita-wanita mereka dengan perhiasan dan pakaian yang indah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari itu. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amar An-Nakid telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari Sufyan. Abu Bakar berkata, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami. Dari Ubaidullah bin Abu Yazid beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa satu hari. Yang beliau cari keutamaannya melebihi hari-hari lain selain hari ini dan satu bulan selain bulan ini. Yakni Ramadan. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepadaku. Abdur Razak menceritakan kepada kami. Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami. Ubaidullah bin Abu Yazid mengabarkan kepadaku. Pada sanad ini semisal hadis tersebut. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Waki Ibnul Jarrah menceritakan kepada kami dari Hajib bin Umar. Dari Al-Hakam Ibnul Araj beliau berkata aku menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau sedang berbantal pakaian atasnya di dekat sumur Zam-Zam. Aku berkata kepada beliau, kabarkan kepadaku tentang puasa hari Asyura. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat hilal bulan Muharram maka hitunglah dan berpuasalah pada pagi hari ke-9. Aku bertanya, demikiankah puasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu beliau menjawab ya, Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepadaku. Yahya bin Sa'ad Al-Qattan menceritakan kepada kami. Dari Muawiyah bin Ammar Al-Hakam Ibnul Araj. Menceritakan kepadaku. Beliau berkata, aku bertanya tentang puasa Asyura kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika sedang berbantal pakaian atasnya di dekat sumur Zam-Zam. Semisal hadis Hajib bin Umar. Lalu selanjutnya bahwa Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah menceritakan kepada kami. Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami. Yahya bin Ayub menceritakan kepada kami. Ismail bin Umayyah menceritakan kepadaku. Bahwa beliau mendengar Abu Gatafan bin Tarif Al-Muri mengatakan. Aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu insya Allah pada tahun depan kita juga akan berpuasa pada hari ke-9. Lalu Ibnu Abbas berkata, namun belum sampai tahun depan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Al-Kama Kola.
Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata Waki menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Abu Zib, dari Al-Qasim bin Abbas, dari Abdullah bin Umair, barangkali ia berkata, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh apabila aku masih hidup tahun depan aku benar-benar akan puasa hari ke-9. Dalam riwayat Abu Bakar, yakni pada peristiwa puasa hari Asyura. Al-Kama Kola, lalu selanjutnya bahwa Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami. Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami. Dari Yazid bin Abu Ubaid. Dari Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dari Bani Aslam pada hari Asyura dan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada orang-orang, barang siapa belum berpuasa, hendaknya ia berpuasa, dan barang siapa yang sudah makan maka ia sempurnakan puasanya hingga malam hari. Lalu selanjutnya bahwa Abu Bakar bin Nafi al-Abdi telah menceritakan kepadaku. Bisir ibnul Mufadal bin Lahik menceritakan kepada kami. Khalid bin Zakwah menceritakan kepada kami dari Ar-Rubayyi bintu Muawis bin Afra. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus utusan pada pagi hari Asyura ke kampung-kampung Ansar yang berada di sekitar Madinah. Siapa saja yang di pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka ia sempurnakan puasanya, dan siapa saja yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, maka ia sempurnakan puasa di sisa harinya. Kami pun setelah itu berpuasa di hari Asyura dan kami melatih anak-anak kecil untuk berpuasa jika Allah kehendaki. Kami pergi ke masjid dan kami buatkan untuk mereka mainan dari bulu. Apabila salah seorang mereka menangis minta makan kami memberikan mainan itu sampai berbuka. Lalu selanjutnya bahwa Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Abu Masyar al-Etar menceritakan kepada kami. Dari Khalid bin Zakwan, beliau berkata, aku bertanya kepada Ar-Rubayyi bintu Muawis tentang puasa Asyura. Beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus utusan-utusan ke kampung-kampung Ansar. Lalu beliau menyebutkan semisal hadis Bisir. Hanya saja beliau mengatakan, kami membuatkan mainan dari bulu untuk mereka. Lalu kami pergi membawanya bersama kami. Apabila mereka meminta makanan kepada kami, kami pun memberi mereka mainan itu untuk mengalihkan perhatian mereka. Sampai mereka menyempurnakan puasa mereka. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Abul Yaman telah menceritakan kepada kami. Syuaib mengabarkan kepada kami. Dari Az-Zuhri. Beliau berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk puasa hari Asyura. Ketika puasa bulan Ramadan telah diwajibkan, maka barang siapa ingin dia boleh berpuasa dan barang siapa ingin dia boleh tidak berpuasa. Lalu selanjutnya bahwa Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami. Dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dahulu hari Asyura adalah hari yang biasa kaum Quraisy berpuasa padanya. Di zaman jahiliyah dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari itu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa Asyura dan bahkan memerintahkannya. Lalu tatkala sudah diwajibkan puasa Ramadan beliau meninggalkan hari Asyura. Sehingga siapa saja ingin silakan puasa Asyura. Dan siapa saja yang ingin ia boleh tidak berpuasa Asyura. Lalu selanjutnya bahwa Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman. Bahwa beliau mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma pada hari Asyura tahun beliau haji di atas mimbar mengatakan. Wahai penduduk Madinah di mana ulama kalian. Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini adalah hari Asyura dan puasa Asyura tidak diwajibkan kepada kalian. Adapun aku berpuasa maka siapa saja ingin silakan berpuasa dan siapa saja mau silakan tidak berpuasa. Lalu selanjutnya bahwa Abu Mamar telah menceritakan kepada kami. Abdul Waris menceritakan kepada kami. Ayub menceritakan kepada kami. Abdullah bin Said bin Jubair menceritakan kepada kami. Dari ayahnya,
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Lalu mereka menjawab, ini hari yang baik. Ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari tersebut. Lalu beliau bersabda, aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami. Abu Usamah menceritakan kepada kami. Dari Abu Umais dari Qais bin Muslim dari Tariq bin Syihab dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hari Asyura dijadikan oleh Yahudi sebagai hari raya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian pada hari itu. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Uyainah. Dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan puasa pada suatu hari yang lebih beliau utamakan daripada hari lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini, yakni bulan Ramadan. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya bahwa Al-Maki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Yazid menceritakan kepada kami. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari Bani Aslam, agar engkau umumkan kepada manusia, bahwa siapa saja yang telah makan, hendaknya dia berpuasa pada sisa hari tersebut. Dan siapa saja yang belum makan, maka hendaknya dia berpuasa. Karena hari ini adalah hari Asyura. Al-Kama Kola. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.